Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaifa Syaharwati, mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dari kelas KG 1B. Kali ini saya akan memaparkan berkaitan tentang UTS Bahasa Indonesia. Saya mengambil topik tentang beton prategang. Kali ini saya akan membahas tentang 5 hal, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Pengertian beton, 3. Perbedaan, 4. Contoh, dan 5. Kelebihan kekurangan. Yang pertama, pendahuluan dibagi lagi menjadi 2, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakangnya yaitu pada lingkup kerja teknik sipil sangat berkaitan dengan beton yang merupakan bagian dari salah satu struktur utama dalam pembangunan. Beton juga dibedakan lagi menjadi beberapa jenis dengan fungsi, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Kedua, rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah di sini, yaitu 1. Apa sajakah jenis beton? 2. Apa sajakah jenis beton prategang dan perbedaannya? 3. Apa sajakah kelebihan dan kekurangan beton prategang? Yang kedua, pengertian beton. Beton dibagi menjadi 2, yaitu beton konvensional dan beton pre-stress. 1. Beton konvensional adalah beton bertulang tanpa kabel baja, yaitu beton yang biasa digunakan apabila digunakan mengecor di proyek. Yang kedua, beton pre-stress adalah beton bertulang yang diberi tegangan untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam beton karena adanya beban. Beton pre-stress sendiri dibedakan lagi menjadi 2, yaitu pretension dan post-tension. Beton pretension, proses pembuatannya diberikan tegangan ketika beton belum dicor. Yang kedua, post tension, pemberian tegangannya dilakukan ketika sudah dicor. Lalu pembahasan ketiga adalah perbedaan antara pretension dan post tension. Pretension, proses produksinya dengan pemberian tegangan dilakukan ketika beton belum dicor. Ciri-cirinya angkut bersifat sementara, lebih murah karena biaya selubung tidak terlibat, dan lebih tahan lama. Gaya prategang ditransfer ke beton sepanjang tendon dan tendonnya lurus. Tendonnya itu adalah baja. 4. Tempat produksinya di pabrik sehingga cocok untuk pekerjaan konstruksi. Sedangkan post tension, proses produksinya pemberian tegangan dilakukan ketika beton sesudah dicor. Ciri-cirinya memiliki angkur yang bersifat tetap, lebih mahal karena penggunaan selubung, daya tahannya tergantung pada 2 mekanisme penjangkaran. Gaya prategang tidak memiliki ikatan sepanjang tendon dan tendon mengikuti bidang momen. Lalu tempat produksinya dapat dilakukan di pabrik maupun di lokasi. Pembahasan keempat adalah contohnya. Contoh beton pretension yang pertama adalah HCS atau Hollow Core Slab. Biasanya digunakan sebagai lantai pada bangunan bertingkat. 2 tiang pancang biasa digunakan sebagai fondasi dalam tempatnya. Contoh beton post tension sendiri: 1. Beton prategan pada jembatan bentang menengah. Pembahasan kelima yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Struktur beton prategang akan terhindar dari retak terbuka di daerah tarik akibat beban kerja. Kedua, lebih tahan terhadap korosi. Ketiga, lebih hemat dalam penggunaan baja. Keempat, menghemat waktu pelaksanaan konstruksi. Dan kelima, kedap air sehingga cocok untuk proyek dekat dengan perairan. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Diperlukan kontrol dan monitoring yang lebih ketat dalam proses pembuatan. Kedua, terdapat kehilangan tegangan pada pemberian gaya prategang awal. Ketiga, diperlukan biaya tambahan untuk pengangkutan. Keempat, akomodasi beton apabila proyek berada di tempat yang sulit dijangkau. Sekian penjabaran materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.